Jadi di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat, itu pengembangan media pembelajaran interaktif bermuatan video pembelajaran, permainan sepak bola, materi pasif dan kontrol untuk siswa kelas 4 SD. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini, yang pertama Profesor Dr. Inyoman Dantes, yang kedua Profesor Dr. Igede Marguna Yasa MPD. Langsung saja saya ke materi. Bab 1, latar belakang. Pada jenjang pendidikan sekolah dasar dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 4 sekolah dasar tidak terlepas dari yang namanya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau sering disebut PJOK. Kesehatan PJOK merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam kurikulum sekolah dasar karena berperan dalam mengembangkan keterampilan motorik, kebugaran jasmani, serta sikap positif dan kerjasama siswa. Pembelajaran pendidikan jasmani akan berjalan lancar apabila peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran ditandai dengan kemampuan bersosialisasi dengan guru atau dengan peserta didik satu atau dua lainnya. Dengan pembelajaran pendidikan jasmani, peserta didik dapat memperoleh manfaat dari banyak aspek sosial, salah satunya nilai kerjasama, kejujuran, rasa hormat, semangat, percaya diri, adil, dan sportif. Berdasarkan hasil observasi awal yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan guru PJOK di SD Negeri Bonyah yang berada di Kecamatan Ketamani pada tanggal 11 Maret 2025, dikatakan bahwa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dilihat dari hasil belajar peserta didik, khususnya pada materi pembelajaran PJOK, materi kombinasi pola gerak dasar lokomotor ini tergolong rendah. Hal ini didukung dengan hasil rekapan nilai hasil belajar seluruh peserta didik kelas 4 SD yang diperlihatkan oleh guru PJOK yang mengajar di kelas 4. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat dihasilkan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, pada pelajaran PJOK materi sepak bola, khususnya pada kelas 4 SD, hasil lanjut peserta didik rata-rata dapat dikatakan masih tergolong rendah dan di bawah kriteria ketuntasan minimal KKM. Yang kedua, penggunaan modul dalam pembelajaran PJOK pada materi sepak bola kurang membentuk peserta didik dalam proses pembelajaran peserta didik kelas 4 SD. Yang ketiga, terbatasnya media video pelajaran yang dimiliki oleh guru PJOK yang membahasan teknik dasar dari passing dan kontrol untuk peserta didik. Adapun rumus masalah berdasarkan latar belakang di atas. Rumus masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara bangun dan spesifikasi media pembelajaran interaktif berbasis video yang dikembangkan berdasarkan karakteristik siswa kelas 4 SD dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas media pembelajaran interaktif bermuatan video pembelajaran permainan sepak bola, materi passing kontrol untuk siswa kelas 4 SD yang dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana praktisan media pembelajaran interaktif bermuatan video pembelajaran permainan sepak bola, materi passing kontrol untuk siswa kelas 4 SD yang dikembangkan. Yang keempat, bagaimana efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis video dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa pada materi passing dan kontrol dalam permainan sepak bola. Tujuan penelitian. Ada penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menghasilkan rencana bangun dan spesifikasi media pembelajaran interaktif berbasis video yang dikembangkan berdasarkan karakteristik siswa kelas 4 SD dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengetahui tingkat validitas media pembelajaran interaktif dan video pembelajaran permainan sepak bola, materi passing kontrol untuk siswa kelas 4 SD yang dikembangkan. Yang ketiga, menganalisis tingkat kepraktisan media pembelajaran interaktif bermuatan video pembelajaran permainan sepak bola, materi passing kontrol untuk siswa kelas 4 SD yang dikembangkan. Yang keempat, menganalisis efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis video dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa pada materi passing dan kontrol dalam permainan sepak bola kelas 4 SD. Itu tinjauan pustaka. Tinjauan umum tentang media pembelajaran. Kemudian media pembelajaran. Media dapat didefinisikan sebagai alat atau perantara dari pengirim kepada penerima pesan. Ada 5 fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama fungsi komunikatif, fungsi motivitas, fungsi kebermanfaat,
kebermaknaan, fungsi menyamakan perspektif, 5 fungsi individualitas. Jenis-jenis media, media audio, media visual, media audio visual, media online dan e-learning. Yang kelima, media visualisasi data. Yang keempat, media pembelajaran interaktif. Tujuan umum tentang pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menurut Murnir menyatakan bahwa pengimplementasian pembelajaran interaktif dalam dapat bermuatan peserta didik untuk memahami konsep oleh pendidik dengan menggunakan pola penyajian yang bersifat menarik dan juga menyenangkan. Syur dan Sugiono 2017. Strategi pembelajaran interaktif menurut Asep Suripurno sebagai berikut. Bantu siswa meningkatkan pemahaman dalam proses belajar dan meningkatkan pemahaman yang disampaikan menjadi lebih jelas, tidak bersifat verbalitis. Bentuk penjelasan materi, berikan motivasi siswa dalam belajar, berikan penggunaan pembelajaran yang lebih menarik atau bermakna pada siswa. Makalah penerapan strategi pembelajaran interaktif. Yang pertama, pendahuluan awal. Tinjauan umum tentang permainan sepak bola. Sepak bola adalah permainan dua tim yang terdiri dari 11 pemain setiap tim. Memainkan bola dengan seluruh anggota badan kecuali dengan bertujuan mencetak gol ke gawang lawan sesuai dengan aturan resmi yang berlaku. Adapun penjelasan setiap teknik dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik menguasai bola, controlling. Yang kedua, teknik menggiring bola, dribbling. Yang ketiga, teknik mengoper passing. Yang keempat, teknik menyundul, itu heading. Yang kelima, teknik menembak, itu shooting. Tinjauan umum tentang siswa kelas 4 SD. Beberapa karakteristik utama siswa di kelas 4 SD. Yang pertama, perkembangan kognitif berpikir. Yang kedua, perkembangan sosial. Ketiga, perkembangan emosional. Keempat, perkembangan fisik. Kelima, perkembangan bahasa. Keenam, minat dan hobi. Itu metode penelitian. Metode ini terdiri atas 5 tahapan itu. Yang pertama, analisis, itu analisis yang bisa disebut analisis. Yang kedua, perencanaan bisa disebut dengan desain. Yang kedua, pengembangan, itu development. Yang keempat, penerapan, implementation. Yang kelima, evolusi, itu evaluasi. Proses penelitian dalam pengembangan media video pembelajaran terdapat prosedur pengembangan yang dilakukan dari atas beberapa tahap dalam melakukan pengembangan media video pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, tahap 1, analisis. Yang kedua, analisis kebutuhan, analisis lingkungan, analisis pembelajaran. Yang kedua, tahap kedua itu perancangan desain, itu penentuan perangkat. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga itu ada tahap pengembangan diplomat, itu ada tahapan pengembangan meliputi penyiapan materi untuk membuat materi yang akan dikembangkan. Empat, ada tahapan penerapan implementation, itu pada tahap ini merupakan tahap nyata untuk menerapkan media pembelajaran berbasis video pembelajaran yang dibuat. Tahap yang kelima itu evaluation. Tahap evaluation ditujukan untuk melihat sejauh mana produk yang dihasilkan dapat mencapai saran dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Uji coba produk, penelitian merancang validitas produk dan subjek validitas produk yang dikembangkan sebagai berikut. Desain uji coba, pengembangan media video pembelajaran harus diuji tingkat validitas hasil analisis kriteria uji coba yang dilaksanakan melalui 2 tahap. Itu tahap pertama, uji coba oleh ahli isi atau materi pembelajaran, ahli desain pembelajaran, dan ahli media pembelajaran. Subjek uji coba. Subjek uji coba produk hasil penelitian video pengalaman ini adalah sebagai berikut. Tahap uji coba kelompok kecil, tahap uji kelompok besar. Jenis data yang diambil dalam evaluasi tahap pertama itu berupa data hasil review dari ahli isi materi pembelajaran, ahli desain pembelajaran, ahli media pembelajaran, dan ahli praktisi lapangan. Itu instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu angket atau kuesioner dalam bentuk skala skor. Instrumen lembaga observasi keterampilan
passing dan kronologi sepak bola. Pengujian instrumen lembar keterampilan passing ini dilakukan dengan 3 uji, yaitu uji validitas sisi, uji validitas empiris, dan uji reliabilitas. Teknik analisis data. Dalam penelitian pengembangan ini digunakan macam teknik analisis data, yaitu analisis deskripsi kualitatif, analisis deskripsi kualitatif. Yang pertama, analisis deskripsi kualitatif. Teknik analisis deskripsi kualitatif ini digunakan untuk mengelola data hasil review dari ahli isi materi mata pelajaran, ahli desain pembelajaran, ahli media pembelajaran, ahli praktisi lapangan, uji kelompok kecil, dan uji kelompok besar. Yang kedua, analisis deskripsi kualitatif. Analisis yang digunakan untuk mengelola data yang diperoleh melalui angket dalam bentuk deskripsi presentasi. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada salah kata penyebutan materi, mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Sandi. Terima kasih.